Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari pagi ini kita membahas tentang sesuatu yang biasa, ya. Seperti biasa yang kita pelajari, kita belajar untuk menerapkan ajaran Al-Quran di dalam kehidupan. Maka saya akan selalu mengambil tema-tema mengenai kehidupan sehari-hari. Pagi ini saya ingin membahas tentang nasib kita. Kita mesti hati-hati karena Allah membuat nasib kita berputar, bersiklus, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, ini kadang-kadang atau bahkan sering kali orang tidak menyadari itu, sehingga ketika ada di atas banyak orang lalu terus sombong, arogan, berbuat seenaknya sendiri. Nah, itu bisa kita lihat orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang punya jabatan tinggi, itu seringkali lupa bahwa suatu saat itu akan turun kembali. Bahkan para pejabat itu kan menjabat paling hanya 5 tahun. Nanti habis 5 tahun itu ya turun lagi, belum tentu bisa naik lagi. Tapi seringkali mereka lupa, atau bahkan mereka ingat, tapi ingatnya keliru. Misalnya, mumpung aku berkuasa, aku punya akses terhadap keuangan negara, saya akan mengeruk duit negara sebanyak-banyaknya. Itu salah lagi, ya. Jadi kita mesti hati-hati melihat atau mempelajari fenomena kehidupan ini. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang di bawah. Saya mengambil firman Allah, saya ambil potongan sedikit karena kepentingan saya supaya di layar itu tidak terlalu banyak. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari-hari atau masa-masa kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Jadi memang Allah itu nudawiluha, ya, membuat berputar, bukannya tidak ada gunanya supaya kita ambil pelajaran. Nah, seringkali kita gagal dalam hal mengambil pelajaran. Contoh siklus itu banyak. Misalnya Allah memberikan siklus itu yang mudah kita amati, yang bukan manusia, karena seringkali kita itu sulit mempelajari kalau menyangkut diri kita. Kita akan lebih mudah mempelajari sesuatu yang di luar diri kita. Bahkan kalau di luar aspek manusia, ya, di luar aspek manusia kita mempelajari biologi, mempelajari fisika itu lebih gampang daripada mempelajari tentang jiwa kita seperti psikologi, sosiologi. Itu lebih sulit karena menyangkut diri kita. Cuma sayang sistem pendidikan kita justru salah. Mempelajari tentang diri kita itu lebih sulit, tetapi anak-anak SLTA yang cerdas-cerdas justru diarahkan ke IPA yang sebenarnya gampang dipelajari karena eksperimennya gampang. Tapi kalau masalah jiwa, eksperimennya susah. Allah memberikan contoh di surat Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Berilah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan di dunia itu bagaikan air hujan yang kami turunkan dari langit. Ya, setelah air hujan itu diturunkan, maka menjadi subur tanah itu karena hujan itu, tumbuh-tumbuhannya itu menjadi pada tumbuh dan berbuah. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering dan diterbangkan oleh angin. Jadi kalau kita melihat kehidupan ini, lihat aja tanaman-tanaman itu tumbuh kemudian subur, habis itu mati. Saya mendapatkan pelajaran kehidupan yang kombinasi ini itu justru di kompleks perumahannya Pak Mazwar dan Pak Sukoco di Arun, di Lok Sumawe. Itu dulu Masya Allah makmur sekali,
eh, ada lapangan golf, ada fasilitas-fasilitas yang lengkap di situ. Tapi sekarang, jangan sekarang, beberapa tahun yang lalu yang masih ditinggali oleh beberapa orang, saya ke sana, lapangan golfnya itu nggak ada yang pakai. Jadi tempat itu menjadi dying gitu. Dalam proses kematian, beberapa rumah itu sudah pada tidak dipakai, kusen-kusennya sudah dicuri orang, monyet-monyet pada masuk gitu. Jadi, Masya Allah, ini contoh yang diberikan oleh Allah di depan mata saya seperti ayat ini gitu. Ya, apalagi sekarang, saya tidak tahu, mungkin Pak Mazwar kalau suka pergi ke sana nengok akan mengetahui. Itu contoh yang bagus yang bisa kita pakai sebagai pelajaran. Sekarang saya ambil contoh manusia. Kekuasaan itu kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun. Dan kekuasaan itu silih berganti. Dicontohkan oleh Allah mengenai kerajaan Romawi. Siapa yang tidak mengakui kebesaran kerajaan Romawi? Allah memberikan pelajaran kepada kita sampai ada surat khusus namanya Ar-Rum, yang artinya Romawi. Ya, Allah bersabda di surat Ar-Rum, saya ambil dari ayat nomor 2. Ghulibatir Rumu fi adnal ard. Kerajaan Romawi kalah perang di daerah yang terdekat dari Makkah. Konteksnya adalah bahwa saat itu ada dua kerajaan besar, satu di barat yaitu Romawi, yang satu di timur adalah kerajaan Persia. Mereka berusaha merebut pengaruh dengan cara merebut kekuasaan, mengambil kekuasaan di daerah-daerah. Maka yang Romawi itu suka ke timur, menyerbu, kemudian dihalau oleh Romawi, balik lagi ke barat, dan sebaliknya. Nah, sehingga peperangan antara dua negara besar ini menjadi objek perjudian. Nah, jadi kalau sekarang ada sepak bola itu dipakai itu perjudian, itu ya zaman kuno aja, itu sudah begitu. Nah, orang-orang Makkah itu mengajak bertaruhan, mengajak Abu Bakar, ini Romawi kemarin kalah. Nanti kalau perang lagi, mana yang menang? Romawi atau Persia? Lalu si orang-orang Mekah, orang-orang kafir memilih atau menjagokan Persia. Abu Bakar, aku menjagokan Romawi, nanti Romawi akan menang kembali. Taruhannya unta. Terus masanya kira-kira dalam 1 tahun nanti akan terjadi peperangan, dan nanti kalau menang, siapa yang benar tebaknya akan memperoleh taruhan tadi. Abu Bakar lapor kepada Nabi Muhammad SAW, saat itu belum turun larangan judi. Lalu Nabi Muhammad bilang diperbesar taruhannya. Jangan hanya 10 unta, tapi 100 unta. Tapi waktunya diperpanjang. Jangan hanya 1 tahun, tetapi bid'ah sinin. Bid'un itu tidak ada padanan bahasa Indonesianya, bahasa Inggris juga tidak ada. Bid'un itu istilah bahasa Arab untuk menunjukkan angka antara 3 sampai 9. Jadi 3 sampai 9 itu semua bid'un. Taruhannya diperbesar dan waktunya diperpanjang dalam waktu 3 sampai 9 tahun. Lalu terus Abu Bakar kembali lagi menemui mereka, diperbaharui terms-nya. Kenapa Nabi Muhammad menganjurkan itu? Karena saat itu turunlah ayat ini. Ghulibatir Rumu fi adnal ard. Romawi dikalahkan di tanah terdekat dari sini. Wa hum min ba'dihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Dan mereka setelah kalah ini akan menang dalam waktu 3 sampai 9 tahun. Nah, kalau kita baca ayat berikutnya,
Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Semua urusan itu milik Allah. Nah, ini yang jarang kita pegang. Semua urusan itu milik Allah. Kita sekarang sedang jaya, sedang berkuasa, sedang kaya. Bisa saja kok besok pagi lalu kita menjadi miskin. Bisa saja sekarang miskin, besok menjadi kaya, mendadak bisa. Allah itu yang mengatur segala sesuatu. Ya. Lalu saya kasih contoh yang lebih konkret di hadapan kita, yaitu siklus ekonomi. Mohon maaf, saya menyebut ekonomi itu bukan karena saya ahli ekonomi, tapi mudah diambil pelajaran. Ya. Coba kita perhatikan siklus nasib kita dalam hal ekonomi itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ya. Ekonomi selalu bergerak secara siklus antara tumbuh, growth, dan kontraksi, contraction atau recession. Dipengaruhi oleh apa? Karena supply dan demand barang dan jasa. Supply dan demand itu selalu bergerak, naik turun, naik turun. Kenapa mereka bergerak? Ekonomi itu bagaikan air. Kalau ada tambahan air sedikit, dia goyang. Diambil sedikit, dia goyang. Ya, kalau kita punya ember yang besar, kita ambil sedikit aja, pasti ada kegoncangan. Atau kita tambah sedikit, pasti ada kegoncangan. Nah, ini saya memberikan gambaran supply dan demand. Kalau ditambah supply, kita ambil demand. Nah, karena ada yang mengambil banyak, ada yang menambah banyak atau sedikit, ini membuat air atau ekonomi itu selalu mencari keseimbangan. Jadi goyang terus. Nah, kalau goyangnya itu sedikit, bagaikan laut, kalau ombaknya kecil itu kita bilangnya tenang. Kalau tenang itu bukan berarti berhenti sama sekali. Kalau kita air di dalam gelas, karena kecil, sempit, bisa tenang sekali. Tapi kalau di laut nggak mungkin berhenti sama sekali. Ekonomi juga begitu. Nah, oleh karena itu ombak-ombak kecil itu dimanfaatkan oleh spekulan-spekulan. Spekulasi jual beli valuta asing. Wah, itu dolar naik Rp1, Rp10, turun lagi Rp20 dan sebagainya. Ini dipermainkan. Saham juga begitu. Wah, ini apa namanya? Orang memanfaatkan ombak-ombak kecil. Tapi suatu saat ekonomi itu tumbuh pesat. Lalu pengusaha karena tumbuh pesat, wah ini ada untung besar ini, kita investasi. Terus bikin pabrik, ternyata yang mempunyai keinginan bikin pabrik itu banyak. Pabrik, begitu semua jadi, semua produksi menjadi oversupply. Ya, jadi investasi dan produksi yang berlebihan akan menyebabkan turunnya harga dan bahkan merosotnya ekonomi. Itu yang kita sebut krisis ekonomi. Nah, ini contoh yang gampang. Begitu ada COVID, masker itu menjadi lenyap dari toko dan apotek. Terus harganya melejit, bahkan bisa puluhan kali. Karena melejit seperti itu, lalu orang-orang yang punya duit, aku mau jual beli masker. Terus karena di toko-toko, di apotek itu menjadi mahal, lalu orang-orang pada ikut, yang kecil-kecil pun ikut, jualan di pinggir jalan. Nah, karena supply menjadi banyak, harga menjadi turun. Rugi nggak? Ketika dia kulaan membeli baru untuk dijual, harga sudah tinggi. Tapi begitu mereka berjualan, di jalan-jalan sudah ada banyak. Semuanya kurang laku, lalu harganya turun kembali. Jadi gara-gara COVID ini, banyak orang yang rugi besar karena mereka masuk ke dalam bisnis masker. Saya mengambil contoh ini supaya apa? Gampang dilihat. Ketika ekonomi naik, tumbuh, itu kelakuan siapa? Ketika turun, kelakuan siapa? Jadi ketika orang pada berbondong-bondong berinvestasi membuat pabrik baru,
itu yang diincar itu kan profit. Wah, ini profitnya bagus, tinggi. Wah, terus pada berebut ke sana. Nah, ya itu perlu, tetapi kadang-kadang berlebihan. Kalau berlebihan itu lalu menjadi greed, ya, menjadi rakus. Kok rakus? Iya, belinya 5.000 dijualnya 20.000, itu kan rakus. Ya. Jadi ketika ekonomi naik itu ya karena ulah manusia, dan ketika ekonomi turun itu juga oleh ulah manusia. Nah, ini yang saya ambil pelajaran itu, bahwa perkembangan ekonomi tersebut memberi gambaran bahwa nasib baik dan nasib buruk sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia itu sendiri. Dan itulah saya menyatakan siklus nasib berkaitan dengan perilaku. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 7, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Kalau kamu berbuat baik, sebenarnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan kalau kamu berbuat buruk, kamu sebenarnya berbuat buruk pada dirimu sendiri. Ya. Asatum itu berbuat buruk, tapi di dalam terjemahan di sini saya tinggal copy paste, diartikan jahat. Saya lebih suka mengembalikan arti ke aslinya seperti ahsantum. Ahsantum kan diartikannya berbuat baik. Kebalikan dari baik adalah buruk, bukan jahat. Jadi kalau kamu berbuat baik, kalian akan mendapatkan keuntungan dari perbuatan baik itu. Tapi kalau kalian berbuat buruk, kalian akan mendapat akibat dari perbuatan buruk tadi. Nah, dan karena kita itu tidak tahu masa depan dan tidak tahu kejadian-kejadian yang jauh, sehingga perilaku kita ini ya seperti perilaku yang menyebabkan air bergelombang tadi. Karena semuanya itu dibuat oleh Allah, maka saya mengatakan bahwa Allah membuat siklus nasib itu berulang-ulang. Kapan? Ketika perilaku manusia berulang kembali. Jadi kalau perilaku manusia berulang kembali, Allah akan mengembalikannya. Ya, misalnya contoh ya, contoh Fir'aun itu semena-mena, melampaui batas luar biasa, lalu oleh Allah dihancurkan. Nah, sebenarnya itu kan sejarah, harus kita ambil pelajaran. Tapi kenapa ada saja orang-orang yang berperilaku seperti Fir'aun? Kalau orang berperilaku seperti Fir'aun, ya nanti akan jatuh juga seperti Fir'aun. Allah berfirman, "Wa in uttum udna." Kalau sekiranya kalian mengulang kembali perilaku itu, niscaya kami akan mengulang kembali penimbaan nasib itu. Jadi itu yang orang suka mengatakan sejarah berulang. Kenapa sejarah berulang? Karena perilaku orang itu berulang-ulang terus. Kenapa berulang-ulang terus? Karena banyak manusia tidak mengambil pelajaran. Maka beruntung kita yang mau mempelajari Al-Quran. Kalau kita pelajari Al-Quran, kita coba tarik diri dari kejadian-kejadian itu supaya subjektivitas kita itu menjadi jauh. Jadi kita mengamati dari jauh, terus kita melihat apa yang terjadi, itu bisa lebih objektif. Jadi yang saya bayangkan, bahkan insya Allah saya rasakan, kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita melihat apa yang terjadi di antara manusia, itu sama dengan kita itu melihat seperti bird view, pandangan dari burung yang terbang. Dan ketika kita terbang di atas, kita dibisiki oleh Allah melalui Al-Quran tentu. Kok Allah membisiki? Kita akan merasa dibisiki kalau Al-Quran itu ada di hati kita. Bukankah Allah menjaga Al-Quran fi suduril ladzina utul ilm? Al-Quran itu dijaga oleh Allah dengan cara menempatkan Al-Quran di hati dan di pikiran orang-orang yang berilmu.
Jadi kalau kita menghafal Al-Quran, kita pelajari isinya, nanti kita melihat kejadian-kejadian itu seperti kita melihat dengan bird view dari atas sambil kita dibisiki, yang bisikan itu sudah ada di hati kita. Ini loh yang Allah maksud. Ya. Nah, oleh karena itu kita mesti mempelajari itu. Jangan sampai kita itu tidak paham. Saya kasih contoh. Ada kejadian yang buruk menimpa kepada para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu merasa senang sekali ketika perang Badar. Jumlah mereka hanya sepertiga, ya, tentara mereka hanya sepertiga dari tentara musuh. Tentara orang Islam hanya 313. Tentara musuh 1000 lebih. Tapi orang Islam bisa menang. Sehingga jumlah menang atau kalah itu dihitung berapa orang yang meninggal. Yang meninggal di kalangan orang Mekah itu 70 orang, sedangkan di antara Madinah yang meninggal hanya sedikit. Ya, mulai dari pertama itu kan kalau perang zaman dulu itu perang tanding 1 lawan 1 dulu. Waktu itu 3 orang maju, 3 orang dari sahabat Nabi maju, 3 orang dari orang Mekah maju. Di antara orang Islam dari 3 itu yang meninggal hanya 1, dan mereka itu meninggal semua, meninggal 2, menang. Nah, ketika mereka itu menang semacam itu, maka mereka mendapatkan motivasi yang tinggi, ada encouragement di dalam diri mereka, mereka senang. Nah, kesenangan ini kadang-kadang berlebihan. Ada di antara mereka itu yang merasa bangga, padahal tidak boleh berbangga-bangga. Maka ketika mereka itu perang Uhud, ternyata banyak yang meninggal. Kenapa banyak meninggal? Karena beberapa di antara mereka itu ada yang tidak taat kepada komandan. Waktu itu komandannya Rasulullah sendiri. Rasulullah menempatkan beberapa orang juru panah di atas bukit Uhud. Jangan turun kalau tidak ada perintah. Mereka turun sebelum ada perintah. Nah, gara-gara mereka tidak taat, lalu musuh yang cerdik itu mengambil alih posisi bukit dari belakang. Waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum dia masuk Islam. Khalid bin Walid memang jago perang, ya, dan besok suatu saat dia masuk Islam dan dia menjadi komandan perang tentara Islam. Dan kalau perang dipimpin oleh Khalid bin Walid, selalu pasukan Islam itu menang. Nah, saat itu Khalid di pihak musuh. Lalu banyak yang meninggal, bahkan Rasulullah sendiri luka. Nah, Allah mengingatkan, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Mengapa kamu tertimpa musibah pada perang Uhud? Padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Jadi orang Islam merasa musuh itu 2 kali lipat yang meninggal. Lalu kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Anna hadha, dari mana? Lalu Allah mengingatkan, qul huwa min indi anfusikum, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi pelajaran yang harus kita ambil adalah bahwa hati-hati, nasib kita baik atau buruk itu sangat erat hubungannya dengan perilaku kita. Jangan sampai ketika kita bernasib baik, kita mengaku itu hasil karya kita. Banyak orang misalnya, kok kamu bisa sukses bisnismu ini? Ini dong, pakai ini. Aku kan pakai ilmu manajemen ini yang baru ini dan sebagainya. Jadi dia menganggap bahwa keberhasilan itu karena kecerdasan dia, karena kepintaran dia. Dia lupa bahwa itu semuanya mekanisme yang membuat Allah. Jadi ketika sukses, dia mengaku itu milik dia atau kreditnya pada dia. Tapi ketika kalah,
Seringkali orang misalnya bisnisnya jatuh, aduh aku lagi dicoba oleh Allah ini. Aku lagi diuji oleh Allah, aku harus sabar. Loh, ketika terpuruk, dia bilang diuji oleh Allah, berarti keterpurukan datangnya dari Allah. Tapi ketika sukses, aku pinter. Itu keterlaluan. Ya. Jadi kita harus menyadari bahwa kebaikan itu datangnya dari Allah. Kapan? Ketika kita mentaati Allah. Dan ketika kita melanggar, maka nasib buruk akan menimpa kita. Ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun kebaikan yang menimpa kamu, itu datangnya dari Allah. Dan apapun keburukan yang menimpa kamu, itu datangnya dari dirimu sendiri. Ini bahasa basi apa beneran sih? Bener aja. Bener. Saya kasih contoh yang gampang. Ketika kita lahir bayi normal, kita mengatakan bayi itu normal kalau tidak ada keluhan apapun pada bayi. Peredaran darahnya normal, pernafasannya normal, pencernaannya normal, pandangan matanya normal, pendengarannya normal. Itu berarti semuanya baik. Siapa yang membuat mekanisme semuanya itu berjalan dengan baik? Itu yang membuat Allah. Maka kalau kita sampai dewasa, mau merawat diri kita sendiri dengan baik, maka mekanisme itu tetap jalan. Yang membuat mekanisme itu Allah. Kita hanya menjaga jangan sampai kita mengintervensi. Tapi kadang-kadang kita manusia mengintervensi. Dengan cara misalnya makan lemak terlalu banyak. Ini intervensi. Bahwa pembuluh darah itu harus bersih. Seperti got atau kali. Itu harus bersih, jangan dikotori. Tapi kita suka ngotori dengan cara kolesterol yang tinggi atau garam yang terlalu banyak atau gula terlalu banyak, sehingga intervensi kita ini menyebabkan kita sakit. Jadi ketika kita sehat, siapa yang membuat? Allah. Karena yang membuat mekanisme itu Allah. Dan ketika kita menjadi tidak sehat, kita, karena kita telah mengintervensi dengan cara yang salah. Nah, perlu juga kita pelajari bahwa ketika kita bernasib baik atau kita bernasib buruk, itu Allah mempunyai tujuan. Bukankah yang membuat kita baik atau buruk itu Allah? Itu with purposes, dengan tujuan-tujuan. Bukan cuma-cuma. Maha suci Allah kalau berbuat sesuatu tanpa tujuan. Allah melakukan apapun pasti ada tujuan. Jadi ketika Allah membuat kita di atas, berkuasa, kaya dan sebagainya, Allah punya tujuan. Ketika kita di atas, di bawah, rakyat jelata, miskin, itu Allah punya tujuan. Ayatnya, wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fa bi idznillahi wa liya'lamal mu'minina wa liya'lamal ladzina nafaqu. Apapun yang menerima kalian pada waktu peperangan yang kalian kalah itu, biiznillah, itu atas izin Allah. Untuk apa? Waliya'lamal mu'minina waliya'lamal ladzina nafaqu. Supaya Allah mengetahui siapa di antara kalian itu yang betul-betul mukmin dan siapa yang munafik. Tapi tadi saya kasih contoh perang Badar. Yang turun dari bukit itu siapa? Orang yang tidak taat kepada Nabi Muhammad. Kalau orang yang betul-betul beriman, taat atau membangkang. Kalau dia betul-betul beriman, dia pasti taat kepada nabinya. Kalau dia tidak mengikuti, berarti dia punya tujuan lain. Kalau dia taat kepada nabi, nabi itu adalah utusan Allah, maka taat kepada nabi sama dengan taat kepada Allah, dan itu tujuannya untuk mencari ridho Allah. Tapi mereka itu turun karena apa? Karena melihat di bawah tentara musuh itu sudah lari tunggang langgang. Karena mereka lari, yang ada di bukit ingin mendapatkan rampasan perang.
karena mereka ingin papasan perang ini, lalu mereka turun meninggalkan arena. Jadi tujuan mereka perang bukan karena mencari ridho Allah, tetapi karena mencari duit, mencari harta. Nah, itu ngakunya mereka mukmin, tapi sebenarnya mereka taat kepada harta. Banyak nggak orang sekarang ini ngakunya mukmin, sholat, ya sholat, puasa ya puasa, tapi ketika ada pilihan taat kepada Allah atau taat kepada duit, mereka milih taat kepada duit atau pada jabatan. Nah, itu mudah-mudahan kita tidak ada di antara kita yang termasuk ini. Ya. Dalam hal perang, di samping pelajaran untuk dilihat siapa yang betul-betul mukmin dan siapa yang tidak, itu ada juga maksud Allah supaya di antara orang-orang Islam itu ada yang meninggal tanpa proses pengadilan langsung masuk surga, yaitu mati syahid. Ya, Allah berfirman, watil kalau juga dari yang tadi, watil kal ayyamun nudawiluha bainan nas wal ya'lamal ladzina nafaqu wa yattakhidha minkum syuhada. Jadi poin saya yang di bawah, di belakang. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan supaya Allah bisa mengambil orang di antara orang-orang iman tadi yang mati syahid. Nah, ini kan syahid perang, ini syahid dalam peperangan. Sekarang ini ada wabah, ada pandemik. Itu memang ini ujian dari Allah, tapi bukankah orang mukmin yang betul-betul tawakal kepada Allah kalau masih kena, sudah hati-hati kok masih kena dan dia meninggal, dia matinya mendapatkan pahala seperti mati syahid. Jadi kalau nanti kena COVID kemudian meninggal gimana? Ya berarti kita yang meninggal itu diberi kesempatan untuk mati syahid. Ya nggak apa-apa toh. Kan nanti kesudahannya baik. Cuma orang-orang seringkali tidak melihat itu. Ya, tapi syaratnya tadi, kita meyakini bahwa ajal itu sudah diatur oleh Allah. Kalau belum ajalnya, ya bagaimanapun insya Allah saya tidak akan mati. Tapi kalau sudah ajalnya, saya menghindar kayak apapun. Kalau memang sudah waktunya, ya saya akan mati. Terus pasrah kepada Allah. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pelajaran misalnya ketika kita sedang ada di atas, pelajarannya adalah kita jangan lengah. Kita jangan lupa kepada Allah. Allah berfirman di surat Al-Furqan, "Walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikr wa kanu qauman bura." Ini dialog di akhirat. Akan tetapi engkau Allah telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup sampai mereka lupa mengingat engkau. Dan mereka adalah kaum yang binasa. Jadi kemakmuran, kekuasaan itu menggoda, bisa sampai kita lupa kepada Allah. Jangan pernah lupa. Ya. Jadi rawan sekali orang yang sedang ada di atas untuk menjadi lupa kepada Allah. Dan kalau saya melihat di antara kita ini yang ikut pengajian ini, kok kelihatannya nasibnya lebih banyak di atas ya. Maka ayat ini cocok untuk kita. Orang yang sedang miskin atau terpuruk atau sedang sakit itu diuji oleh Allah. Tapi seringkali ketika terpuruk itu kita ingat kepada Allah. Tapi justru ketika kita makmur, kita tuh lupa kepada Allah. Ya, ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Oke. Memang kecenderungan orang yang tidak beriman itu dalam hidup ini bersenang-senang. Allah berfirman di surat Muhammad ayat 12, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Oh, mohon maaf di situ tidak saya cantumkan. Ya, di situ tidak saya cantumkan di surat Muhammad surat 47 ayat 12. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan nar mathwal lahum. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hari akhir, mereka kecenderungannya hidup ini bersenang-senang dan makan-makan. Jadi hidupnya programnya hanya dua.
bersenang-senang dan makan-makan. Seperti apa? Kama ta'kulul an'am, seperti binatang ternak, mereka hanya bersenang-senang dan makan-makan. Karena mereka tidak percaya pada akhirat, ngapain hidup ini sengsara? Nikmati aja. Nah, karena mereka itu manusia yang diberi akal, kok milih berperilaku seperti binatang yang tidak diberi akal? Wan naru mathwal lahum, neraka tempat mereka. Lalu kita juga harus mengambil pelajaran bahwa arogansi yang berlebihan bisa menjatuhkan kekuasaan. Ya, hati-hati, orang yang berkuasa suka berlebihan. Dan kalau seseorang yang berkuasa berlebihan, udah tunggu aja, nanti akan jatuh. Ya. Ini sejarah, ya, sejarah yang berulang, karena perilaku orang itu berulang-ulang terus. Kita lihat Fir'aun, justru ketika dia itu arogan, berlebih-lebihan, jatuh. Pemerintahan-pemerintahan dimanapun, apakah itu di Indonesia atau di luar Indonesia, kita lihat, begitu berlebihan, maka jatuh. Ya. Jatuhnya itu bisa kepala pemerintahannya yang jatuh, bisa juga jatuh itu justru negaranya hilang. Ya. Negara yang hilang itu seringkali karena itu tadi ada mendapatkan cobaan tapi tidak bisa tidak bisa mengingat kepada Allah. Misalnya kerajaan Islam di Spanyol, kenapa mereka jatuh? Salah mereka sendiri. Kenapa mereka itu bermewah-mewah sedangkan rakyatnya miskin? Nah, kalau itu diterus-teruskan ya akan hancur. Kadang-kadang orang kalau wisata ke Spanyol bangga, wah Islam hebat, saat itu sudah bisa membuat kamar mandi untuk musim dingin dan kamar mandi untuk musim panas. Teknologinya sudah maju. Saya melihat dari angle yang berbeda. Oh iya, maju. Tapi kenapa orang-orang yang berkuasa mempunyai istana yang semewah itu, sedangkan penduduk setempat yang orang pribumi itu miskin? Hati-hati. Kalau ada orang pendatang, kok dia bermewah-mewah semena-mena, pribumi di kuyo-kuyo, hati-hati. Sudah ada pelajaran untuk orang Islam sendiri, kerajaan Islam di Spanyol. Jadi saya kalau melihat Spanyol bukan bangga, tapi sedih. Kenapa begitu? Baghdad dulu pernah dihancurkan, berkali-kali Baghdad itu. Tapi selalu kehancuran Baghdad itu dimulai dengan kecongkaan, kesombongan. Nah, ini ayat yang saya ambil di surat Al-An'am, surat 6, ayat 44-45. Agak panjang saya ambil. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika para penguasa, para orang yang makmur itu diberi peringatan oleh Allah, mereka tidak peduli dan bahkan mereka merasa semua pintu terbuka. Bisa kok. Ini undang-undang dibuat begini tidak masuk akal, bisa kok dengan voting. Jadi voting aja. Voting gimana bisa menang? Gampang. Si orang-orang yang punya vote itu dibayar misalnya begitu. Kalau penguasa sudah merasa semena-mena dan semuanya bisa diatur, hatta idza farihu, lalu mereka menjadi bangga bahwa mereka bisa berkuasa dan bisa mengatur segalanya, akhadnahum baghtah, maka kami ambil tindakan mereka secara mendadak, faidahum mublisun, lalu mereka itu tersungkur. Bukan hanya seperti itu, faquti adabirul qaumil ladzina dzalamu, sampai ke buntut-buntutnya, kalau bahasa zaman 60-an itu, sampai ke antek-anteknya pun ditumpas. Faqutia itu dipotong. Dabirul qaum, buntut-buntutnya masyarakat itu atau antek-anteknya alladzina dzalamu, yang zalim. Ya.
eh, ya ini pelajaran ya, pelajaran. Saya tidak pada posisi menganggap kelompok mana yang pakai ini. Ini kita hanya bisa melihat sejarah yang lalu ya. Jadi saya tidak bicara kejadian sekarang, tapi ini pelajaran yang sudah. Nah, itu harus kita ambil pelajaran. Jangan sampai kita sekarang atau yang akan datang meniru atau mengulangi sejarah buruk itu. Terus, salah satu cara Allah mengikis kekuasaan itu bisa dari pinggir. Pemerintahan itu bisa terkikis atau kekuasaan. Bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta thala 'alaihimul 'umur. Sebenarnya kami telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjanglah umur mereka. Ya, panjang mereka bisa menikmati hidup. Maka apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami mendatangi mereka lalu kami kurangi luasnya dari segala penjurunya. Jadi kekuasaan itu bisa juga dikurangi dari pinggir. Dari pinggir ini bisa teritori daerah, tanah, bisa juga kekuasaan, teritori kekuasaan. Kalau daerah misalnya, negara itu asalnya luas, kemudian ada provinsi yang melepaskan diri, lepas, itu kan berarti Allah mengambil dari pinggir. Nah, itu zaman dulu terjadi begitu. Kerajaan Islam pun juga begitu. Nanti ada Turki melepaskan diri, terus ada lagi daerah lain lagi melepaskan diri. Nah, itu biasa kalau kita tidak mengambil pelajaran. Bahkan pemerintahan atau kerajaan itu bisa hilang. Allah berfirman di surat 7 ayat 34, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat. Nah, umat itu kan kelompok manusia. Kelompok manusia ini bisa suatu negara, bisa satu kerajaan, bisa apa saja, ya. Tiap-tiap umat termasuk negara mempunyai batas waktu. Batas waktu ini bahasa Arabnya ajal. Kita biasanya menyebut ajal itu untuk manusia. Kalau sudah tiba ajalnya, mati. Maka apabila telah datang waktunya ajal itu, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat memajukannya. Jadi kalau ada orang yang berspekulasi, Indonesia ini akan hilang tahun 30. Mungkin nggak? Mungkin saja. Mungkin saja. Indonesia ini akan hilang tahun 50. Mungkin saja. Nah, kalau ada peringatan begitu, seperti ini Al-Quran ini mengingatkan. Jangan lalu terus dianggap itu orang jahat. Yang mengatakan bahwa Indonesia bisa lenyap tahun 30 itu kan orang asing. Biarin aja. Alhamdulillah ada orang asing yang mengingatkan kita, lalu kita bebenah, jaga persatuan kita, jangan sampai kita terpecah belah, sehingga kita tidak pernah terbagi, tidak pernah sirna. Biar saja yang menulis buku itu kecelek. Oh, ternyata tahun 30 Indonesia masih utuh, bahkan makin lebih kuat. Ya, jadi orang ngomong macam-macam biarin, itu adalah peringatan. Terus kalau ada orang yang macam-macam begitu atau yang bersenang-senang hidupnya, orang mukmin jangan terpengaruh. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Jadi mereka banyak angan-angan, lalu mereka menyebutnya angan-angan itu mimpi-mimpi. Aku punya mimpi gini, mimpiku gini begini. Sampai mereka lupa kepada Allah, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Itu kalau nasib lagi di atas. Kalau nasib lagi di bawah, Allah berpesan jangan putus asa. Ya. Ketika kita ada di bawah, jangan putus asa. Ini penting, karena keputusasaan itu bisa menjadi sumber malapetaka berikutnya. Karena orang yang putus asa itu sudah tidak punya harapan, karena nggak punya harapan, lalu tidak punya motivasi. Karena nggak punya motivasi, lalu mereka tidak mau berusaha lagi. Karena mereka tidak mau berusaha, ya makin ambruk gitu. Ya, jadi harus tetap tegar.
Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Itu kamu unggul. Kuncinya apa? Jika kamu betul-betul beriman. Jadi kalau kita betul-betul beriman, kita akan tetap tenang bahwa kita dilindungi oleh Allah. Dilindungi Allah, misalnya gini. Kalau kita orang Islam, kemudian yang dimusuhi orang Islam, apalagi di penjara, ada korban 1-2 itu nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa itu bukan berarti biarin aja. Kita mesti berbuat sesuatu. Tapi yang lebih parah, kalau sampai Islam yang dimusuhi. Kalau Islam yang dimusuhi, jangan main-main. Ini ibaratnya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Ketika Abraha membawa pasukan gajah ke Mekah untuk merobohkan Ka'bah, dia bilang kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kebetulan punya unta 100 dirampas oleh Abraha untuk cadangan makanan tentaranya. Abdul Muthalib datang untuk minta kembali untanya. Aku minta kembali untaku. Itu untaku. Terus Abraha bilang bahwa aku datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah. Orang-orang penduduk tolong jangan ada di sekitar situ. Semua suruh minggir karena kami tidak memusuhi orangnya. Kami hanya akan merobohkan Ka'bah. Abdul Muthalib jawabnya apa? Oh, kalau unta itu milikku, aku berkepentingan. Kalau Ka'bah itu milik Allah, itu kepentingan Allah. Itu urusan Allah, bukan urusanku. Terserah kamu. Nah, karena itu urusan Allah, maka yang menghancurkan mereka juga Allah. Pakai burung, membawa batu-batuan. Masya Allah. Sesederhana itu. Sederhana untuk Allah ya. Nah, kalau ada orang atau penguasa atau siapapun memusuhi Islam, hati-hati ya. Kalau kamu sudah memusuhi Islam, Islam itu bukan milik orang, tapi milik Allah. Allah mengatakan bahwa Allah itu tidak ingin Islam itu padam. Kalau Allah tidak ingin padam, ya pasti kalau ada orang yang memadamkan, dia sendiri nanti yang padam. Ya, ini dimanapun. Ya, saya tidak bicara konteks tertentu, ya, tapi dimanapun kalau ada penguasa itu memusuhi Islam, maka lawannya adalah Allah. Contohnya adalah kerajaan pada zaman Ashabul Kahfi. Itu mereka betul-betul memusuhi Allah. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Allah mengingatkan, "Falaula irja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asy-syaitanu ma kanu ya'malun." Mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan mendekatkan diri, dengan merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Tapi yang terjadi apa? Mereka menjadi keras hatinya. Kalau bahasa Qur'annya itu hati keras. Kalau bahasa Indonesianya kepala batu, ya, keras kepala. Kalau bahasa Quran keras hati. Bahasa Indonesianya keras kepala. Dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Dan Allah juga menghibur. Di samping Allah mengingatkan itu, Allah juga menghibur. Misalnya kalau dalam perang, tadi di perang Uhud, wah ini banyak yang luka-luka. Allah bilang, "Iyam saskum qarhun faqad masal qauma qarhun mithluh." Jika kamu pada perang Uhud itu mendapatkan luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun juga mendapatkan luka yang serupa. Jadi sama kok, sama-sama luka. Jadi kalau kita merasa menderita, kemudian ada orang lain yang menderita, oh sama. Cuma kelebihannya Allah memberi harapan. Nah, harapan ini penting supaya kita tidak putus asa. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar menghadapi musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, sesungguhnya mereka pun juga menderita kesakitan pula kok. Sebagaimana kamu menderitanya.
Nah, kuncinya di sini sedang kamu mengharapkan rahmat dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Jadi kalau orang Islam itu masih punya harapan, misalnya lu nanti kan mati. Mati itu bagi orang Islam adalah pintu gerbang untuk hidup yang lebih baik. Nah, kalau sudah sampai pintu gerbang ke tempat yang lebih baik, ngapain sedih? Malah seneng dong. Ya, ringkasnya tadi apa yang kita bahas adalah bahwa nasib manusia itu bersiklus, berputar ke atas dan ke bawah. Siklus nasib itu berkaitan dengan perilaku kita sendiri. Nasib buruk disebabkan oleh perilaku kita sendiri, dan Allah mempunyai tujuan ketika menggilir nasib manusia apakah di atas atau di bawah. Dan ketika kita di atas, hati-hati jangan lengah, jangan arogan, jangan melampaui batas. Dan ketika kita di bawah, dekatkan diri kita kepada Allah. Kita jangan pernah putus asa karena kita mempunyai harapan yang baik dari Allah. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat.